itu menjadi hal yang substansial karena kalau yang dikatakan tadi sistem praktik di Indonesia eh, menganut kepada sistem justice lebih the chance, artinya apa yang dilakukan oleh teman-teman atau Mas Roy dan kuasa hukumnya itulah yang diatur, dan kami saya terutama yang mengamati ini secara netral, tidak ke kiri tidak ke kanan. Saya pikir juga itu menjadi satu titik balik atau environment konfirmasi yang sangat akurat. Cuma begini, uh, kalau kita bicara resiko profit itu sendiri juga penuh dengan masalah sebenarnya. Kalau kita mau fair mengatakan bahwa ini profit yang benar, ini profit yang salah misalnya. Kalau gini, kalau yang dimohonkan itu adalah SOP penangkapan Roy Suryo atau SOP penangkapan tim uh, tim Dirkrimum Polda Metro Jaya, itu menurut saya juga agak sedikit something. Karena gini, kalau memang Polda yakin dengan proses penangkapan tersebut, kenapa dilakukan di jam segitu? Ini dulu batas batas kita berbicara ini dulu. Kalau memang Polda yakin mau melakukan penangkapan, lalu Polda yakin ketika Polda menahan, nanti pasti penahanannya dilanjutkan di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan atau Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Menurut saya ide komplementar di situ. Nah, cuma ini kan titik balik sebenarnya. Kalau Polda mau mengatakan harus ditahan, tapi ketika dilemparkan ke kejaksaan, jaksa tidak mengatakan ini udah tetap statusnya tersangka tapi nggak kita tahan. Nah, artinya ini kan ada miskoordinasi antara penyidik Polda dengan jaksa. At the end of the day, hal ini juga bisa dipraktikkan di pra peradilan, alias nanti kita tunggu sidang di pra peradilan di tanggal 29 bulan ini. Intinya saya tidak melihat adanya ide kontinental di situ, adanya use otoritas of power di situ. Saya nggak melihat itu, tapi yang saya lihat adalah miskoordinasinya antara Polda dengan jaksa. Itu yang saya lihat sangat tampak terjadi seperti itu. Itu satu. Kedua, kita mau melihat bahwa kasus ini sudah panjang, sudah mungkin kalau TV itu membahas kasus ini udah berbagai episode ya, dari episode kesekian episode kesekian. Nah, dalam legal standing kasus ini menurut saya juga agak sedikit tabu, sedikit atau banyak tabu saya nggak tahu, tapi bacaan saya, koreksi kalau saya salah, agak sedikit tabu. Satu, bahwa is on commentary, is on fakta atau is on non fakta, itu juga menjadi pertanyaan. Kalau kemudian kita melihat bahwa the next to the final visualnya di mana?
kan kan itu permasalahannya kan. Final whistle-nya di mana? Kalau memang misalnya teman-teman project mengatakan bahwa Prapit itu bisa dikategorikan kalah, eh, potensi kalah besar, potensi menang juga besar. Artinya tinggal nanti adu fakta. Apakah memang yang dilakukan oleh teman-teman Polda Metro Jaya itu menyalahi aturan atau SOP-nya memang seperti itu. Kalau memang itu SOP-nya, berarti apa yang diajukan oleh Mas Roy Suryo dan uh, tim lawyer, ada Bang Refli Harun juga di situ, kita melihat atau saya sendiri melihat agak sedikit bisa dikategorikan kalah yang diajukan oleh Mas Roy Suryo ketika nanti Polda Metro Jaya dimenangkan dalam kasus dalam pra-peradilan soal penangkapannya Mas Roy ini. Ini yang kita Pak, saya jujur mengatakan bahwa agak sedikit tabu, dan di sisi lain bahwa agak sedikit miskoordinasi antara jaksa dengan kuasa hukum, antara hakim dengan kuasa hukum. Mengapa? Karena project in the predictions, project in the komentari pasti larinya ke situ. Tetapi kalau kita bicara besar nggak kemungkinan dia menang, besar nggak kemungkinan dia kalah, itu sangat besar. Tetapi apa salahnya juga kalau itu dicoba terlebih dahulu. Nah, ini yang saya soroti, bahwa proses penegakan hukum ini kayaknya agak sedikit, yang satu pengennya nahan, yang satu pengennya ngelepasin. Kalau kita bicara logika sederhana, saya mengatakan polisi pengennya nahan, jaksa pengennya ngelepasin. Nah, ini yang benar yang mana? Nah, gitu loh. Ya, itu kasus Prapit ya. Saya mau bilang berkasnya Dr. Tiva, kabarnya sudah diselesaikan dan tinggal kita melihat jadwal persidangannya sudah turun untuk Dr. Tiva. Karena ini kabarnya ya, saya belum cross check apakah itu betul atau tidak, karena berkasnya Mas Roy dengan Dr. Tiva itu kayaknya di split sync gitu. Nah, tinggal nanti kita lihat jadwal untuk Dr. Tiva. Kalau tidak salah, koreksi kalau saya salah, itu tanggal 2 Juli 2026 ini. Ya, tanggal 2 Juli 2026 ini. Kita akan coba nanti, kalau memang saya salah, saya minta dikoreksi, karena data saya itu kadang-kadang ada yang lengkap, kadang-kadang juga tidak ada yang lengkap. Nah, itu kalau saya nanti kan ada persidangan pertama, kan ada pembacaan dakwaan. Nah, yang saya tunggu ini sebenarnya, kalau kita lihat dari konstruksi yang dibangun oleh pihak kepolisian, termasuk Kabitumas Polda Mas Budi Hermanto atau Om Budi ya saya sebutnya, karena saya juga lumayan waktu saya di Polda juga saya lumayan interaksinya lumayan deket gitu. Nah, kalau pihak Polda sendiri bilang bahwa ini
bisa pasalnya adalah 310, 311 misalnya, itu kan illegible. Nanti apakah yang diterapkan di Mas Roy juga akan diterapkan di Dr. Riva pada saat persidangan. Kalau memang itu yang diterapkan, berarti Polda meninggikan kasus ini dalam pengaruh orang tertentu. Apakah itu pengaruhnya Jokowi sendiri, atau ada orang-orangnya Jokowi yang menekan untuk melakukan penekanan di pasal tersebut. Kita lihat nanti di dakwaannya, apakah jaksa menggunakan pasal 310 310 311 itu untuk mendakwa Dr. Teva atau mendakwa Mas Roy. Kita akan lihat, coba nanti kita akan lihat ya. Terakhir gini, saya nggak punya harapan khusus karena saya di usia 21 tahun ini juga sedikit agak ngerem-ngerem. Bukan berarti kalau saya ngerem itu saya takut dengan intervensi apapun itu, tapi saya di usia sekarang ini mikirnya bukan hanya logistik, tetapi juga kita pikir bahwa program ini tetap berjalan, tim ini tetap ada, kritikan-kritikan terkait dengan baik itu secara kebijakan di pemerintah maupun kritikan hukumnya tetap juga kita jalankan. Saya sendiri tidak mengatakan bahwa pemerintah itu 100% benar dengan segala macam kebijakannya. Enggak, ada beberapa yang miss gitu. Tetapi apapun itu, kalau saya di usia sekarang, saya bilang konsepnya adalah saya akan coba berada di posisi yang menurut saya fair untuk mengatakan yang benar yang mana, apakah yang ini atau yang kubu ini. Tapi saya berada di tengah-tengah, bukan saya mengatakan saya harus move ke satu kubu, saya harus move ke satu kubu, bukan. Tapi saya berada di stay on di tengah-tengah, di antara dua kubu yang berspotlight ini. Saya kira itu yang saya bisa tanggapi untuk kasus Prapit maupun kasus persidangan pertamanya Dr. Teva ya, yang katanya dokter, tapi kita nggak tahu apakah itu benar atau enggak gitu ya. Kalau saya harapannya cuma satu, saya nggak memburu-buru ini cepat selesai, tapi kita mencoba untuk ini agar cepat ditangani oleh pihak jaksa maupun hakim yang mau menyidangkan hal ini gitu. Makasih.